apakah boleh? Oh gini, Ustadz, dalam hadis bahwa Nabi menikahi sahabat dengan hafalan Al-Qur'annya, maksudnya seperti apa Ustadz? Kayaknya salah nanyanya ini. Maksudnya Nabi pernah nikahkan sahabat menggunakan hafalan Al-Qur'an. Maksudnya gini, jadi ada seorang wanita menghadiahkan dirinya ke Nabi, tapi Nabi nggak mau. Oke, akhirnya kata Nabi, ada yang mau nikah nggak di antara kalian? Saya Rasul, saya mau dah, saya mau, katanya ngacung, saya mau. Oke, apa mas kawinnya? Anu nih ada pakaian saya. Kalau saya kasihkan ke apa namanya, eh, cuma itu aja mas kawinnya. Iya. Terus kalau dikasihkan ke istri kamu pakai apa? Nggak pakai apa-apa. Wah, udah cari iltamisu walau khotaman min hadid, cari mas kawin walaupun cincin dari besi. Nggak dapat juga. Udah kata Nabi, kamu punya hafalan nggak? Hafalan Quran? Oh saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Oke, zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Saya sudah nikahkan kamu dengan wanita ini dengan hafalan yang kamu miliki. Ya, mungkin ini maksudnya. Nah, tetapi ini pun kata para ulama, mas kawin itu tetap harusnya harta atau jasa yang bermanfaat. Itu awalnya. Kalau udah nggak bisa, nggak ada lagi, baru pakai itu tadi hafalan atau apa. Jadi kata para ulama tetap, nah ini yang harus dipahami, mas kawin itu harus berupa apa? Harta, walaupun dikit. Ya, nanti kalau soal hafalan Qurannya banyak, insya Allah ceweknya kan mau malahan. Kasih tau aja, hafal 30 juz, pas dites 1 juz toh. Wah, jangan bohong. 30 juz pernah dulu. Tinggal 1 karena jarang murojaah. Nggak jadi dia maunya. Tapi jangan bohong juga. Udah bilang aja 1 juz. Tapi betul-betul hafal. Dan boleh seorang istri minta syarat. Syaratnya nanti seandainya sebelum nikah ngajuin syarat. Syaratnya abang harus hafal 1 juz. Dalam target 1 tahun dia sanggupin. Pas 1 tahun nggak sanggup, itu boleh itu karena melanggar syarat seperti itu. Tapi kalau untuk mas kawin hendaknya itu tidak dijadikan asal tetap duit walaupun dikit, mau kena ke apa begitu ya, atau buku atau apa. Kalau soal dia punya hafalan kasih itu aja, saya punya hafalan gitu, Arba'in Nawawi hafal gitu hadis. Tapi jangan langsung udah maharnya hafalan saya, itu kurang. Ulama nggak nganjurkan seperti itu. Nanti ada dalil lagi yang dipakai, kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika dilamar oleh Abu Talha, Abu Talha masih kafir, dia sudah masuk Islam. Kata Ummu Sulaim, kalau kamu masuk Islam udah dah, mas kawinnya kamu masuk Islam aja. Nah ini dalil bahwa mas kawin itu boleh berupa kayak tadi, hafalan Quran atau sekedar masuk Islam. Tetapi kata para ulama, kisah ini yang nggak ada mas kawinnya begini cuma gitu, kisah di awal Islam yang belum ada perintah harus pakai mas kawin, itu awal-awal Islam. Karena Abu Talha termasuk orang-orang Islam yang masuk agama di awal-awal hijrahnya, di awal-awal Islam masuk ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Setelah turun perintah untuk pakai mas kawin, Nabi tetap memerintahkan pakai mas kawin. Itu buktinya tadi, apa yang kamu punya? Suruh cari cincin walaupun dari besi, tetap lambang. Nah, oke, jadi tetap harus ada seperti itu. Jangan langsung pakai hafalan. Oke. Ini mungkin itu ya, itu yang dimaksud. Jadi atau maksud hadis ini kata para ulama, kamu ngajarin dia nanti bacaan Quran. Itu jasa boleh. Boleh ya, jasa Nabi Musa mas kawinnya apa? Ngangon kambing. Ngangon kambing untuk jadi mas kawinnya. Jadi jasa bekerja atau apa. Kata contohnya bapaknya pengusaha. Kamu saya nikahkan sama anak saya nih yang perempuan, tapi kamu jadi supir saya ya. Oke, 2 menit lagi. Itu boleh saja. Nah, itu mungkin maksudnya bertanyanya itu. Nah, anak rasa sudah, masih ada beberapa kita untuk lain waktu insyaallah taala. Iya, bernilai uang, pakaian yang nampak harta lah, mal itu harta, atau jasa yang semisal dengan itu, ngajarin Al-Qur'an, bukan mas apa namanya, ya mungkin dianggap jasa juga, akhirnya maharnya baca surat Ar-Rahman, jadi cowoknya baca surat Ar-Rahman, ya mungkin jasanya memperdengarkan
bacaan itu, mungkin itu maksudnya. Tapi tetap itu terakhir harusnya. Tetap dengan mal. Terus seandainya mungkin mau pakai itu, ya kasih itu aja, saya hafal surat Ar-Rahman, bahkan banyak lagi, 30 juz contohnya seperti itu. Nah, oke, benar rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.